Al-Imam Al-Askari mengatakan, kana wajhuha yazharu li amiril mu'minin. Wajah Fatimah bersinar untuk Amirul Mukminin min awwalin nahar kasyamsid dhahiyati. Di waktu pagi seperti matahari yang sedang bersinar, wa inda zawal kal qamaril munir, dan ketika zawal cahaya itu seperti bulan yang bersinar, wa inda ghurubis syams, dan ketika matahari tenggelam, kal kaukabid durri, seperti bintang-bintang itu. Al-Imam Amirul Mukminin menyaksikan cahaya malakuti pada wajah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara rahasia penamaan putri Rasulullah dengan nama Az-Zahra salamullah alaiha. Nama ketiga atau sebutan ketiga tentang putri Rasulullah adalah Sayyidatun Nisa'il Alamin. Gelar yang menjelaskan kepada kita maqam tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang wanita, bahkan oleh setiap manusia. Orang yang telah mencapai kedudukan sebagai Sayyidun, sebagai seorang yang memiliki hak untuk menjadi yang tertinggi. Karena kata Sayyid atau As-Siyada memberikan makna ketinggian kedudukan yang dengannya dia bisa memberikan sesuatu, yang dengannya dia bisa memerintah kepada orang lain, yang dengannya semua akan bisa dia sampaikan kepada orang-orang yang ingin dia arahkan ke arah tertentu atau ia perintahkan dengan perintah tertentu. Fatimah adalah Sayyidatun Nisa'il Alamin. Sekali lagi, seperti gelar-gelar mulia yang dimiliki oleh Ahlul Bait, kita telah ketahui betapa gelar Amirul Mukminin juga disabotase. Gelar Amirul Mukminin dilumerkan sedemikian rupa, dibagi ke sana, dibagi ke sini, sehingga makna sakral yang terkandung dari gelar Amirul Mukminin hancur. Tidak lagi memiliki nilai sakral dan nilai mulia, nilai ilahi hilang dari gelaran Amirul Mukminin. Demikian juga dengan gelar Sayyidati Nisa'il Alamin. Gelar ini tentu berat bagi sebagian. Berat bagi sebagian ketika menyebut bahwa Fatimah Sayyidatun Nisa'il Alamin, itu artinya bahwa Fatimah adalah wanita termulia. Bukan cuman termulia di zaman beliau, namun termulia di sepanjang zaman. Sejak manusia pertama ada di muka bumi hingga manusia terakhir di muka bumi, tidak ada sayyidahnya kecuali Fatimah Zahra salamullah alaiha, Sayyidatun Nisa'il Alamin. Gelar ini sekali lagi membuktikan betapa kemuliaan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa Fatimah mendapatkan gelaran ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Tidak sedikit riwayat-riwayat dengan redaksi Fatimah Sayyidatun Nisa'il Alamin atau Fatimah Sayyidatun Nisa'il Mu'minin, Fatimah Sayyidatun Nisa'i hadhil ummah, Fatimah Sayyidatun Nisa'i ahlil jannah. Redaksi-redaksi yang semuanya bermuara kepada satu makna, bahwa Fatimah adalah manusia atau wanita suci termulia. Tentu banyak wanita-wanita yang punya kemuliaan, banyak wanita-wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Maryam, ada Asia. Di antara umat wanita-wanita terdahulu ada Hajar, istri Nabi Allah Ibrahim, manusia-manusia yang sangat istimewa. Di zaman Rasulullah juga ada wanita-wanita istimewa.
Khadijah Al-Kubra, wanita istimewa. Zainab Al-Kubra, wanita istimewa. Beberapa dari wanita-wanita mendapatkan kehormatan yang sangat istimewa. Rasulullah pernah menjelaskan, Rasulullah telah menegaskan, salah satu adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman imra'atun min ahlil jannah. Ada penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Ummu Aiman adalah wanita penghuni surga. Beliau sabdakan di zaman Ummu Aiman masih hidup. Itu artinya apa? Rasulullah sama sekali tidak khawatir Ummu Aiman menjadi GR, menjadi besar kepala, kemudian merasa sudah ada jaminan dari Rasulullah, maka dia akan melakukan semua hal terserah dia. Toh sudah ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, Ummu Aiman tetap istiqamah. Itu membuktikan bahwa Rasulullah ketika menjelaskan kepada Ummu Aiman bahwa dia adalah imra'atun min ahlil jannah, Rasulullah sudah mengetahui kualitas dari keimanan Ummu Aiman yang tidak akan tergoyahkan dengan pujian, yang tidak akan tergoyahkan semangat keimanan beliau hanya karena ada jaminan dari Allah bahwa dia akan masuk surga. Karena surga mungkin bukan jadi cita-cita terpuncak dia, namun cita-cita terpuncak dia adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada wanita-wanita yang sangat istimewa di zaman hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang mendapatkan gelaran sebagai Sayyidatun Nisa'il Alamin hanya Fatimah Zahra salamullah alaiha. Ini menjadi bukti bahwa sekali lagi Fatimah Zahra adalah wanita yang sangat istimewa. Ya. Para ulama ahli sunnah, Taqiyuddin As-Subki, Jalaluddin As-Suyuti, dan beberapa yang lainnya yang dikutip oleh Ibn Hajar dan dikutip oleh para ulama yang lainnya, mereka dengan tegas mengatakan bahwa wanita termulia, paling afdhalnya wanita adalah Fatimah Zahra salamullah alaiha. Dibanding siapapun, tidak terkecuali ibunya yang sangat mulia tersebut. Fatimah adalah wanita penghulu seluruh wanita kaum muslimin dan seluruh wanita di sepanjang sejarah umat manusia. Fatimah Sayyidatun Nisa'il Alamin. Ya. Jadi gelaran itu mengandung konsekuensi. Ya. Gelaran Fatimah sebagai Sayyidatun Nisa'il Alamin. Demikian gelar juga pada suami beliau, Sayyidul Wasiyyin, bahwa Sayyidul Wasiyyin menikahi Sayyidatun Nisa'il Alamin. Sayyidatun Nisa'il Alamin tidak akan memiliki kufuk, tidak akan mendapatkan seorang pria yang sepadan dalam kemuliaannya kecuali Sayyidul Wasiyyin. Jadi ada korelasi antara keagungan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keagungan suami beliau. Fatimah, sekali lagi kembali bahwa Fatimah Zahra salamullah alaiha adalah Sayyidatun Nisa'il Alamin. Namun ada paling tidak dua hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa gelaran yang sudah dibuktikan melalui riwayat-riwayat yang sangat kuat dan tidak sedikit riwayat itu di jalur ahli sunnah. Jalur Syiah tentunya selesai. Untuk jalur riwayat-riwayat Syiah tidak diragukan. Bahkan keyakinan bahwa Fatimah sebagai Sayyidatun Nisa'il Alamin adalah keyakinan yang pasti di kalangan mazhab pengikut Ahlul Bait. Mazhab Syiah meyakini secara pasti berdasarkan riwayat-riwayat yang ada bahwa Fatimah Sayyidatun Nisa'il Alamin. Tidak perlu dipermasalahkan lagi dan tidak perlu diperpanjang pembuktiannya lebih lanjut untuk kalangan intern. Karena apa? Karena riwayatnya sudah cukup gamblang. Keterangan ulama kita pun sepakat bahwa Fatimah adalah Sayyidatun Nisa'il Alamin. Keyakinan ini pun ternyata juga diyakini oleh sekelompok dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beberapa namanya telah saya sebutkan tadi. Namun karena ada sebagian riwayat, sekali lagi ada sebagian riwayat, riwayat ini tinggal menambahkan satu kalimat saja, maknanya bisa jungkir balik. Maknanya bisa jungkir balik. Dan jangan pernah berharap orang awam akan cawe-cawe membuat hadis palsu. Itu bukan pekerjaannya orang awam.
Yang membuat hadis palsu adalah para ulama, orang-orang yang pintar. Kalau orang awam tidak mungkin membuat hadis palsu. Mereka menjadi korban riwayat-riwayat palsu yang dibuat oleh mereka yang membuat-buat kepalsuan atas nama Rasulullah SAW. Riwayat contoh tentang Al-Mahdi. Semua riwayat mengatakan bahwa Al-Mahdi adalah ismuhu ka ismi. Nama Al-Mahdi sama dengan namaku. Sepakat riwayat. Semua riwayat menyebutkan bahwa nama Al-Mahdi yang dijanjikan oleh Rasulullah menjadi pemimpin di akhir zaman, namanya adalah seperti namaku, artinya Muhammad. Datang seorang alim menyumbangkan satu kalimat palsu, wa ismu abihi ka ismi abi, dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Maka akan menjadi jungkir balik bahwa Mahdi yang dijanjikan adalah Muhammad ibn Abdillah. Para ulama ahli sunnah telah mendeteksi riwayat tambahan wa ismu abihi ka ismi abi palsu. Karena semua jalur tanpa penyebutan tambahan ini. Namun apa repotnya bagi orang yang bisa berbahasa Arab untuk menambahkan satu kalimat untuk mengacaukan. Demikian juga terkait dengan riwayat-riwayat yang sangat banyak. Semua mengatakan bahwa Fatimah putriku sayyidatu nisa'il alamin. Maka para pemalsu cuman ingin menambahkan saja. Ada Maryam. Putriku Fatimah adalah sayyidatu nisa'il alamin kecuali Maryam. Artinya Maryam lebih afdal dari Fatimah. Menambahkan kalimat ini dan kemudian semua para ulama jadi sibuk. Sibuk kenapa? Bagaimana ingin menganalisa, memastikan kesimpulan apa yang harus diambil dari riwayat-riwayat tentang Fatimah. Kemudian apakah berarti Fatimah itu cuman paling afdolnya seluruh wanita kecuali Maryam? Maryam diunggulkan di atas Fatimah. Sekedar menambahkan tambahan, kacau semua. Karena ya kita harus dan wajib memberikan apresiasi tertinggi, penghargaan yang tertinggi kepada sebagian ulama ahli sunnah wal jamaah yang telah mampu menyortir dari berbagai riwayat-riwayat palsu untuk sampai kepada kesimpulan bahwa tetap Fatimah adalah wanita termulia, tidak terkecuali dibanding dengan Maryam ibunda Isa. Kenapa demikian? Kenapa apresiasi harus kita berikan lebih dari yang lainnya? Kalau ulama Syiah tidak juga pernah menemukan riwayat-riwayat palsu itu di kitab-kitab mereka yang pakai tambahan kecuali Maryam, sehingga kesimpulannya pun dengan mudah disimpulkan. Sementara para ulama ahli sunnah harus bongkar kitab, harus meneliti segala macam untuk sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa ini tidak benar. Ya. Kerjanya lebih repot mereka. Kenapa? Karena harus menyaring yang jernih dari riwayat-riwayat yang terkadang ditambahkan satu kalimat namun terjadilah kekacauan gara-gara itu. Kita bisa temukan bagaimana kemudian Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, syarahnya Bukhari, bagaimana sibuk mengakorkan, mengkompromikan antara berbagai riwayat yang saling bertentangan untuk sampai kepada sebuah kesimpulan. Kemudian sebagian mengambil jalan sok bijak, tidak bijak, sok bijak. Karena riwayatnya tidak cuma tandingannya tidak cuma dengan Maryam, tapi tandingannya dengan salah seorang istri Nabi yang lain selain Khadijah. Jadi Fatimah sekarang dibenturkan dengan paling tidak 3 wanita. Maryam untuk wanita-wanita masa lalu, Khadijah ibunya sendiri, dan seorang dari istri Nabi. Maka mulai kebingungan. Sebagian dari ulama kemudian mengatakan begini saja supaya semua kebahagiaan nomor 1, semua tetap menjadi sayyidatun nisa'il alamin, namun di bidangnya masing-masing, di sisi masing-masing. Maryam sayyidatun nisa'il alamin untuk sisi tertentu.
Karena dia adalah ibu dari Isa yang merupakan hujjah Allah yang unik, lahir tanpa ayah. Khadijah, wanita terafdal. Dari sisi apa? Karena beliau adalah wanita yang pertama beriman, wanita yang berjuang bersama Nabi, menyumbangkan semua hartanya, mengalami penderitaan yang tidak dialami oleh yang lainnya. Dari sisi itu Khadijah afdal. Fatimah afdal, iya, karena beliau adalah satu-satunya putri yang masih tersisa hidup setelah yang kakak-kakaknya, kata riwayat itu, kata kesimpulan itu, meninggal dunia. Artinya yang mengalami ditinggal wafat oleh ayahnya itu hanya Fatimah dibanding yang lainnya. Berarti Fatimah mengalami sebuah musibah terbesar. Dan beliau pun sabar menghadapi musibah itu. Dari sisi ini dan dari sisi karena Fatimah adalah penggalan dari Rasulullah, putri yang disebut oleh Rasulullah bad'atun minni, maka dari sisi al-bad'iyah, dari sisi beliau sepenggal dari Rasulullah, beliau afdal. Lalu si istri yang lainnya itu dari sisi apa? Karena dia adalah yang paling alim di antara istri-istri Nabi yang lain. Karenanya dari sisi itu afdal. Hanya bagi-bagi afdaliyah. Kenapa demikian? Karena di hadapan mereka ada al-ghaswas tsamin, ada riwayat yang sahihah, ada riwayat yang palsu, sementara yang palsu pun enggan mereka tepis. Maka untuk jadi baiknya, supaya tidak ada yang merasa dikecewakan, semua dikasih nomor 1. Ini dilakukan dalam semua hal. Kalau kita ingat tentang siapa yang pertama kali memeluk Islam, Ali bin Abi Thalib. Riwayat-riwayat mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah pribadi pertama yang memeluk Islam. Ada riwayat tandingan mengatakan Zaid ibn Harithah. Ada riwayat lain mengatakan Ja'far at-Tayyar. Ada riwayat lain Abu Bakar. Riwayat. Mereka tidak lagi mau melakukan analisa di antara riwayat-riwayat ini mana yang lebih berkualitas, mana yang bisa diterima sehingga yang lainnya harus disisihkan. Tidak, kita lakukan supaya semua tetap jadi nomor 1. Bagaimana caranya? Abu Bakar orang nomor 1 memeluk Islam dari kalangan orang-orang dewasa. Ali pemeluk Islam dari kalangan kanak-kanak. Zaid ibn Harithah pemeluk Islam pertama dari kalangan mantan budak. Semuanya nomor 1, tidak ada yang nomor 2. Sementara riwayat kutipan dalam Tarikh At-Tabari, Tarikh At-Tabari menyebutkan bahwa Abu Bakar pemeluk Islam orang nomor 51. Tarikh Tabari, tinggal dicek. Setelah 50 orang memeluk Islam, barulah Abu Bakar memeluk Islam. Itu artinya bertahun-tahun setelah Rasulullah. Rasulullah memiliki sahabat 50 orang itu setelah sekian tahun beliau berdakwah. Bukan seminggu 2 minggu. Namun ala kulli hal. Jadi karena kebaikan hati mereka untuk bagi-bagi fadail, maka semua harus jadi sayyidatun nisa'il alamin, namun pada posisi masing-masing. Alaihal. Kita bisa temukan riwayat mengatakan kamula minar rijali katsir. Orang dari kalangan lelaki yang telah mencapai kesempurnaan itu banyak. Para anbiya adalah manusia-manusia telah mencapai kesempurnaan. Tetapi dari kalangan wanita yang telah mencapai kesempurnaan itu sedikit. Salah satunya adalah Maryam ibnat Imran, wanita mulia. Allah menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran bagaimana memuliakan Maryam, menjelaskan kepada kita keagungan Maryam. Sangat luar biasa. Ketika kita ingin membandingkan dengan Az-Zahra salamullah alaiha, tidak dalam rangka kita ingin merendahkan Maryam, sama sekali tidak. Beliau adalah siddiqah. Dan gelar siddiqah seperti pernah saya jelaskan tidak pernah tidak pernah disematkan, tidak pernah ditetapkan oleh Allah untuk manusia kecuali manusia yang maksum. Kita tinggal cek dalam Al-Quran. Pernahkah Allah menyebut dengan gelaran siddiq kecuali orang maksum? Yusufu ayyuhas siddiq, semua. Wa kana siddiqan nabiyya. Gelar yang sangat luar biasa. Jadi Maryam siddiqah, wanita yang qiddisa, wanita suci. Tidak dalam rangka kita ingin merendahkan beliau, wal'iyadzubillah. Namun
ketika kita menemukan bahwa di antara wanita-wanita yang telah mencapai kesempurnaan adalah Maryam, Asia, Khadijah bintu Khuwailid, tidak menyebut Fatimah. Sampai ini belum titik, koma. Ditambahkan wa fadlu Aisyah ala sairin nisa ka fadli tsarid ala sairi ta'am. Dan keutamaan Aisyah dibanding wanita-wanita yang lain seperti keutamaan sebuah makanan yang namanya tsarid. Tsarid itu makanan bubur yang dibuat dari gandum campur daging campur susu dibanding makanan-makanan yang lain. Kalau ada orang yang curiga bahwa yang memalsu tambahan ini adalah orang yang suka kuliner, tidak terlalu salah gitu. Karena pikirannya cuma urusannya dibanding-bandingkan dengan makanan. Ya. Dia tidak pernah kenal ada makanan-makanan yang lebih hebat dari tsarid. Ya. Maka membandingkan istri Nabi dengan wanita-wanita lain itu pelecehan buat istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang perlu kita cermati, apa kira-kira korelasinya setelah menyebutkan bahwa tidak ada wanita atau wanita yang sempurna adalah Maryam, Asia, Khadijah, kemudian langsung lompat wa fadlu Aisyata ala sairin nisa ka fadli tsarid ala sairi ta'am. Ya. Supaya kita tahu bahwa penyebutan Fatimah Sayyidatun Nisa'il Alamin adalah gelaran yang sangat istimewa. Riwayat-riwayat sangat banyak. Ya. Namun sebagiannya dengan menambahkan tambahan sedikit, tapi mengacaukan maknanya. Padahal riwayat-riwayat yang lain telah menyebutkan ketika Rasulullah bersabda kepada Fatimah bahwa ama tardain antakuni sayyidatan nisa'il alamin, wahai putriku, tidakkah engkau puas engkau menjadi sayyidatan nisa'il alamin, wanita termulia sejagat. Engkau adalah wanita termulia. Maka Fatimah bertanya, lalu bagaimana dengan Maryam wahai ayahku? Bukankah Allah menyebutkan Maryam disebutkan dalam ayat Al-Quran dengan pemujian dan pengagungan yang sangat luar biasa. Allah menyebutkan innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Mengesankan apa? Bahwa Maryam telah dipilih oleh Allah, diunggulkan oleh Allah di atas nisa'il alamin. Pertanyaan ini disampaikan oleh Fatimah pada ayahnya. Lalu bagaimana dengan Maryam? Bukankah Allah berfirman bahwa dia adalah wastafaki ala nisa'il alamin? Apa kata Rasulullah? Dzaka atau dzaki, Maryam itu sayyidatu nisa'i alamiha. Dia adalah wanita termulia dibanding wanita-wanita yang sezaman dengan dia. Tidak untuk seluruh wanita sepanjang masa. Yang paling mulia di antara seluruh wanita sepanjang masa hanya engkau wahai putriku. Ini bukan tafsiran yang dipaksakan. Kita seringkali mencomot satu ayat untuk kepentingan kita demi menenggelamkan ahlul bait. Demi menenggelamkan ahlul bait. Berapa banyak kita menemukan sikap-sikap yang tidak objektif seperti itu. Sementara kalau serius mereka mengatakan bahwa Maryam karena disebutkan wastafaki ala nisa'il alamin, berarti di atas atau diunggulkan di atas wanita sepanjang zaman, termasuk wanita-wanita dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai demikian, kesimpulan yang mereka ambil, konsekuensinya apa? Mereka harus mengakui bahwa bangsa Israel, bangsa Yahudi lebih mulia dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Allah dalam salah satu ayat berfirman bahwa Allah telah memuliakan kalian wahai Bani Israel, wa anni faddaltukum 'alal alamin. Dan aku telah utamakan kalian di atas alamin. Apa semua alamin? Berarti itu bangsa Yahudi dimuliakan oleh Allah alal alamin. Dia alam mereka, alam zaman mereka. Di antara suku-suku, di antara kelompok-kelompok yang termulia di zaman mereka adalah Bani Israel. Betapa banyak nabi diutus oleh Allah dari kalangan mereka.
Tentu diutusnya banyak nabi di kalangan mereka, ada dua sisi yang perlu kita cermati. Satu sisi positif, membuktikan bahwa di antara mereka itu banyak orang-orang yang hebat sehingga mencapai martabat kenabian. Karena memilih seorang menjadi nabi, dipilihnya seorang menjadi nabi, itu karena mereka adalah manusia-manusia yang telah dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin banyak nabi dari kalangan mereka, itu membuktikan masyarakat itu masyarakat yang luar biasa. Satu sisi positif. Sisi lain yang perlu kita soroti juga, banyaknya para nabi yang Allah utus silih berganti, itu juga menjadi indikasi bahwa di tengah-tengah mereka juga tidak sedikit manusia-manusia yang rusak, sehingga butuh didandani, butuh diperbaiki terus-menerus. Jadi dari satu sisi Bani Israel bangsa unggulan, iya, tidak diragukan. Apa yang mau kita ragukan tentang keunggulan mereka? Mereka adalah keturunan para nabi, di tengah-tengah mereka banyak anbiya. Namun apakah berarti mereka lebih mulia, lebih utama dibanding umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya karena berpegangan dengan wa anni faddaltukum alal alamin? Ini yang terkadang mereka tidak mau objektif, dan banyak sikap-sikap yang semacam demikian. Ketika kita mengatakan bahwa Fatimah Sayyidatun Nisa'il Alamin minal awwalina wal akhirin, riwayat lain yang lebih masyhur di kalangan ahli sunnah bahwa Fatimah adalah Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, penghulu wanita penghuni surga. Tentu yang masuk di surga adalah wanita-wanita salihah, mukminat, taqiyat, baik dari umat Rasulullah maupun umat-umat para anbiya terdahulu. Semua mereka dikumpulkan di surga. Siapa sayyidahnya? Siapa sayyidah mereka? Fatimah. Berarti Fatimah adalah ketika disebut sebagai Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, itu menjadi bukti bahwa beliau Sayyidatun Nisa'il Alamin. Walaupun sebagian mungkin risih dengan gelaran Sayyidatun Nisa'il Alamin, namun gelaran Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, Sayyidatun Nisa'i hadhil ummah. Sementara sepakat semua bahwa umat Islam adalah umat yang termulia dibanding umat-umat terdahulu. Jadi sekali lagi, gelaran bahwa Fatimah Sayyidatun Nisa'il Alamin, kalau harus dibandingkan, itu bandingkan dengan Maryam, bandingkan dengan Asia, bandingkan dengan Khadijah. Wanita-wanita yang terbukti dalam sejarah adalah wanita-wanita yang sangat-sangat istimewa. Manusia-manusia yang sejarah membuktikan, sebelum sejarah adalah ayat-ayat suci Al-Quran membuktikan kepada kita, mereka adalah manusia-manusia suci. Kalau kita ingin membandingkan Az-Zahra, bandingkan dengan mereka itu. Dan kita akan menemukan dari berbagai sisi, Fatimah bukan tandingan mereka. Dari berbagai sisi, Fatimah telah memiliki keunggulan yang jauh di atas mereka. Sekali lagi, dengan semua penghormatan dan pengakuan kita akan kemuliaan mereka, Maryam adalah wanita suci. Sekedar untuk perbandingan, ketika Allah menjelaskan kesucian Maryam, apa ayat yang disebutkan? Ya Maryam, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Kita sisihkan dua kalimat pertama dan ketiga, istafaki dan wastafaki ala nisa'il alamin. Kita ambil watahharaki. Apa yang bisa kita simpulkan dari watahharaki? Allah menyucikan Maryam. Maryam adalah wanita suci. Suci dari penyimpangan apapun, suci dari kekotoran apapun. Akidahnya suci, tidak pernah menyimpang barang sedetik. Perilakunya suci, tidak pernah menyimpang barang sedetik. Akhlaknya suci, tidak pernah terlintas ada karakter dan akhlak yang tercela dari Maryam. Manusia suci, sudahlah, kesimpulan akhirnya adalah suci. Namun apa kalimat yang disebutkan? Watahharaki. Menyebutkan dengan fi'il madhi, yang para ulama kemudian menyebutkan maknanya adalah untuk menegaskan sesuatu itu benar-benar terjadi. Menggunakan kata watahharaki, fi'il madhi. Lalu coba kita bandingkan dengan Zahra salamullah alaiha. Ketika Allah mensucikan Zahra salamullah alaiha,
Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ada kurang lebih 11 sampai 13 taukid dalam ayat itu. Sementara ketika menjelaskan keutamaan kesucian Maryam hanya watahharaki. Ketika menyebutkan kesucian Zahra, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Rinciannya insyaallah kalau dalam kesempatan lain kita berkesempatan, saya coba akan merincikan apa rahasia di balik kalimat pendek innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa. Bagaimana kesucian yang Allah tegaskan untuk ahlul bait, kesucian di atas kesucian yang telah diraih oleh siapapun dari umat manusia. Al-anbiya wal mursalin, kesucian mereka di bawah kesucian ahlul bait salamullah alaihi. Kesucian yang Allah tegaskan dengan sekali lagi sekitar 11 sampai 13 taukid. Tentu para kiai, para asatid, para santri yang sudah mulai belajar tentang tata bahasa Arab bisa memahami yang demikian. Bukan hal yang sulit. Lalu apakah kita akan bandingkan Az-Zahra dengan wanita yang tidak pernah disebut oleh Allah barang sekalipun dengan watahharaki? Lalu kita akan banding-bandingkan. Kemudian kita sibuk mana yang lebih utama, Fatimah atau si fulana binti fulan. Hada ihdar lil umur. Buang umur, buang tenaga, dan bisa-bisa merusak kemurnian akal kita. Jangan pernah membandingkan permata dengan kerikil. Itu penghinaan bagi permata. Dan sebelum menghina permata, menghina akal kita sendiri, berarti kita ini tidak terlalu punya akal, atau bahkan sama sekali tidak punya akal. Bagaimana membandingkan permata dengan kerikil? Aina Suraya wa aina Sara. Di mana itu bintang Suraya dan mana tanah liat yang ada di bawah? Jangan dibanding-bandingkan. Sekali lagi, ketika kita menyebut Fatimah Sayyidatun Nisa'il Alamin dalam ucapan salam kita kepada Al-Husain alaihissalam, Assalamu alayka ya ibna Fatimata Az-Zahra Sayyidatun Nisa'il Alamin, ingin menjelaskan bahwa Al-Husain salamullah alaihi adalah putri Sayyidatun Nisa'il Alamin, putri penghulu wanita penghuni surga. Sebagaimana juga beliau adalah Sayyidai Syababi Ahlul Jannah bersama abangnya, bahwa Al-Hasan wal Husain Sayyidah Syababi Ahlul Jannah. Mengingatkan kembali kepada makom-makom Ahlul Bait. Mengingatkan kita tidak hanya keagungan Al-Husain alaihissalam, namun kembali kepada role ingatan kita tentang keagungan Ahlul Bait. Manusia-manusia yang super istimewa. Maka sudah sepatutnya berbahagialah orang yang mengenal mereka, orang yang memuliakan mereka. Sebagian ulama ahli sunnah mengatakan lan a'dila bi bid'atil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi ahada. Saya tidak mungkin akan mensejajarkan apalagi mengunggulkan siapapun dibanding putri penggalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sikap yang sangat luar biasa. Ini luar biasa. Dan ketika kita menemukan keterangan-keterangan yang bisa kita temukan, di antaranya ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Asy-Syaraful Mu'abbad, riwayat-riwayat yang dikutip oleh Syekhul Islam Al-Hamawaini Al-Juwaini dalam Faraidus Simtain, yang ditulis oleh Muhibbuddin At-Tabari dalam Dakhairul Uqba, yang ditulis oleh para ulama yang lainnya, Ibn Talha Asy-Syafi'i dan lain sebagainya, menjelaskan bahwa mereka telah mampu menemukan inti dari kemuliaan dan keagungan Az-Zahra salamullah alaiha, sehingga mereka bergabung dengan rombongan para pecinta Ahlul Bait yang berjalan di belakang para imam suci Ahlul Bait dalam memuliakan Zahra salamullah alaiha. Adapun yang lainnya kemudian tidak bergabung, mungkin seperti yang telah saya sampaikan, karena di hadapan mereka penuh dengan riwayat-riwayat yang mengacaukan mereka, sehingga ketika mereka tidak telaten untuk meneliti, tidak mau
nyisakan waktu untuk menganalisa, mereka akan terjatuh pada kesimpulan-kesimpulan yang kemudian tidak hanya tidak memuliakan Zahra, namun terjebak dalam melecehkan Zahra, terjebak dalam menghinakan Zahra salamullah alaiha. Ini mudah-mudahan keterangan yang kita telah dengar bersama dari paragraf doa ziarah Asyura. Assalamu alayka yabna Fatimah Az-Zahra sayyidati nisa'il alamin. Mudah-mudahan keterangan ini bisa menambah pemahaman kita tentang keagungan Az-Zahra salamullah alaiha dan kedalaman dari setiap mutiara kalimat dalam doa ziarah tersebut. Hadza minni, assalamu alayka ya Aba Abdillah wa alal arwahil lati hallat bi finaik. Alaikum minni salamullahi abadan ma baqit wa baqiyal lail wan nahar wa la ja'alahu Allah akhiral ahdi minni li ziyaratik. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.